Penjualan retail Indonesia pada Desember 2020 masih tumbuh negatif alias terkontraksi, bahkan lebih parah ketimbang bulan sebelumnya. Penjualan retail dicerminkan oleh indeks penjualan real pada Desember 2020, anjlok 19,2% year on year. Tergelincirnya penjualan real di Desember 2020 juga lebih dalam ketimbang penurunan bulan sebelumnya, yaitu 16,3%. Untuk 2021, Bank Indonesia menilai kinerja penjualan eceran masih akan turun 1,8% secara bulanan karena PPKM di Jawa, Bali, faktor cuaca dan bencana alam yang terjadi di sejumlah daerah. BI juga memproyeksikan tekanan inflasi pada 3 bulan mendatang masih akan stabil. Kementerian Perdagangan menargetkan dapat menyelesaikan 11 perjanjian dagang pada tahun ini. Semua perjanjian tersebut dalam proses pembahasan dan negosiasi. Wakil Menteri Perdagangan, Jerry Sambuaga, mengatakan sebagian besar kesepakatan dagang itu sudah memperoleh lampu hijau dari pihak-pihak terkait. Namun pembahasan perjanjian dagang tersebut tertunda akibat pandemi COVID-19. Mayoritas perjanjian dagang sudah diinisiasi sejak 2019 lalu, baik dalam bentuk Comprehensive Economic Partnership Agreement, Free Trade Agreement maupun Preferential Trade Agreement. Pemerintah menilai perjanjian dagang yang akan diteken Indonesia dengan negara lain bisa mendorong ekspor produk dari tanah air ke pasar luar negeri. Namun Jerry mengaku sosialisasi perjanjian dagang yang telah digagas oleh pemerintah belum maksimal, sehingga pelaku usaha belum memanfaatkannya dengan baik. Pertamina merilis obligasi global sebesar 1,9 miliar dolar AS atau sekitar 26,6 triliun rupiah. Direktur Keuangan Pertamina, Emma Sri Martini, mengatakan obligasi tersebut terbagi dua, yakni senilai 1 miliar dolar untuk tenor 5 tahun dengan kupon 1,4% dan 900 juta dolar untuk tenor 10 tahun dengan kupon 2,3%. Menurut Emma, lebih pendeknya tenor obligasi yang dikeluarkan karena untuk mengurangi biaya utang perseroan dan membiayai belanja modal perseroan. Harga minyak mentah akhirnya tembus rekor baru. Kenaikan harga minyak mentah menjadi sinyal positif perekonomian mulai bangkit. Peningkatan permintaan di tengah turunnya pasokan menjadi katalis positif untuk harga minyak. Harga kontrak Brent sudah tembus ke level 61,08 dolar AS per barel. Sementara itu untuk kontrak West Texas Intermediate harganya sudah mencapai 58,44 dolar AS per barel. Geliat ekonomi Cina membuat permintaan minyak terkerek naik. Selain Cina, permintaan minyak juga ikut terdongkrak oleh negara dengan populasi besar lainnya, yaitu India. Pemulihan permintaan minyak lebih ditopang oleh negara-negara di kawasan Asia, mengingat negara barat masih sibuk dengan lockdown yang membatasi mobilitas publik. Dampak dari pandemi COVID-19, Thai Airways akan kembali melakukan perampingan pekerjaan. Maskapai penerbangan asal Thailand itu akan memberhentikan 395 pilot sebagai bagian dari rencana restrukturisasi. Dengan pengurangan itu, Thai Airways hanya akan memiliki 905 pilot. Maskapai yang berbasis di Bangkok itu tidak berencana untuk mempekerjakan lebih banyak pilot antara pada 2021 dan 2022. Thai Airways juga meminta lessor pesawat, produsen mesin, dan perusahaan jasa untuk mengurangi biaya. Thai Airways memiliki utang di atas 7,75 miliar dolar AS. Maskapai ini juga mengalami kerugian lebih dari 900 juta dolar AS pada paruh pertama tahun 2020.